Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama Bonsai Bali Nusa. Jadi kita lanjut ke pohon yang kedua. Jadi video sebelumnya itu kita juga review pohon sancang. Nah, jadi sekarang kita review pohon yang kedua. Oke, jadi ini pohon sancang yang yang gerak dasarnya sangat mantap sekali ya. Itu apa itu, Bli? Harap Bali. Oh, harap Bali. Harap Bali Bukan, apa? Ini nih. Air hangat nih Oh, iya, teman-teman. thank you. Pakai, apa namanya, jahe merah. Jahe. Sekarang kan lagi musim dingin. Itu dingin, Om. Agak dingin lah cuacanya. Oke, saya sangat beruntung sekali ini dikasih wedang jahe. Oke, lanjut. Jadi pohon sancang ini memiliki gerak dasar yang sangat unik menurut saya ya. Jadi setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ini pohonnya sudah mulai rampung. Saya lihat juga di sini penampilannya juga sangat fresh sekali, daunnya sangat hijau. Berbeda dengan yang kemarin ya, Beli ya. Ya. Kesuburannya ya. Agak kurang prima yang Kemarin ya. Oke, jadi ini pohonnya sangat bagus sekali. Ya saya cuma bisa bilang sangat bagus ya, karena ini memang bagus gitu. Jadi untuk teman-teman bisa simak di video ya, secara detail. Ini perakarannya sudah sangat bagus sekali, sudah sudah sesuai keinginan lah menurut saya. Kalau menurut saya ini udah bagus sih untuk untuk hiasan di depan rumah. Tapi untuk kontes pun juga tidak menutup kemungkinan untuk pohon ini bisa mengikuti sebuah kontes. Nah, jadi tingkat kematangannya pun juga sudah bagus. Dari segi dari segi bonggol dan terus naik ke atas dengan terusan batangnya juga sudah mengkerucut. Dan saya lihat juga dari percabangan cabang-cabang yang ini juga sudah sudah bagus, sudah matang, dan terusan cabangnya juga sudah matang. Mungkin nanti Beli Ari bisa menjelaskan pohon ini sudah berapa lama dan saat ini sekarang melalui tahapan apa. Oke, jadi kita sekarang lanjut bertanya jawab nih, Bli. boleh. Oke, jadi Ya sharing bareng aja. ya. Oke, jadi teman-teman tetap stay tune di channel ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa tetap berkembang dan tetap bisa menghibur kalian. Oke, Bli, jadi pohon ini yang kayak pohon kemarin itu kan sudah berumur 5 tahun. Jadi ini pohonnya umurnya sekarang udah berapa? Kalau ini adiknya nih 4 tahun. Ini adiknya. Berarti beda setahun ya, Bli ya. Ya. Jadi dulu prosesnya sama juga dari stekan dari cangkokan ini. Kalau yang ini dulu dari cangkokan induan. Dulu kan kita okulasi wahong tuh. Terus kita okulasi dengan sancang. Di situ kita udah bikin gerakan seperti ini, meliuk seperti ini. Baru kita cangkok. Oh, berarti jadi ini bawahnya wahong dulu. Nah, maksudnya di okulasi wahong itu kan kita pangkas. Pangkas ya. Pangkas. Oh Kita iya. program lagi akarnya ngerti. gitu. Siap. Oke. Jadi tingkat kesulitan dalam membuat pohon yang dengan liukan batang seperti ini ada nggak, Beli? Di mananya itu? Ini lumayan juga ini. Terutama di liukannya ini teman-teman kan dia sangat rawan sekali terjadi pembengkakan dia. Boleh tahu nggak untuk mendapatkan proporsi liukan yang seperti ini dan ukurannya juga sangat bagus, itu kurang lebih berapa lama? Kalau ini Kalau masih ingat sudah dulu 4 tahun lebih. ya, udah 4 tahun kira-kira. Kalau proses pembuatannya itu kan untuk pembesaran dulu kan. Ya, Pembesaran batang ini di dalam okulasi wahong itu dia kan masih kecil dulu sedikit. Ya.
Baru kita lanjut lagi sedikit pembesarannya di ground Di atau ground, semi ya. ground itu kan. Ya, ya. Ya, jadi maksud saya ini melalui proses cutting atau memang diliuk-liuk begitu. Kalau di sini dia langsung Langsung ya. langsung membuat terusan percabangan Ya. gitu. Karena saya di sini ada lihat sebuah kambium nih kan, Ya, yang baru mau menutup, dan di sini mungkin ini bekas cabang ya, Beli ya. bekas cabang semua Yang ini nih. Ini nih. Ini bekas cabang. Berarti ini ada proses apa namanya? Pengulangan, Beli. Mungkin apa memang dulunya mungkin ada gerak dasar yang gimana, terus Beli kurang gimana atau dirubah lagi, ada proses seperti itu waktu apa namanya proses pembuatan ini. Nah kalau ini dulu kan dia kita memang gerakkan seperti ini dulu kan, meliuk seperti ini. Ya. Terus di sini dia tumbuh cabang keliling Ya. di sini dan di belakang. Ya. Terus kita Putuskan. konsep Konsep ya. dengan gerakan yang agak sedikit simpel teman-teman ya. Simpel namun ekstrim ya. Seperti apa namanya, kayak slanting gitulah Ya, sedikit ya. Jadi pohon slanting itu agak miring ya, Beli ya. Miring sedikit. Tegak miring ya. Oke, jadi melebar ke samping dia. Agak menjuntai dia sedikit. Jadi pohon ini umurnya 4 tahun. Cuman boleh tahu nggak dalam arti kenapa ini bisa lebih subur daripada yang kemarin? Memang sih pertumbuhan pohon itu berbeda-beda, sama kayak manusia pertumbuhannya beda ya. Tapi bisa dijelaskan nggak? Beli bisa nggak melihat perbedaan apa namanya antara dengan pohon yang kemarin dan yang ini? Mungkin ini mendapatkan perawatan ekstra atau gimana? Kalau sebenarnya sih kalau untuk perawatan itu sama sebenarnya, Sama, cuman ya? tergantung cara penanganannya biasanya. Penanganannya ya. Kalau penanganannya itu agak salah sedikit mempengaruhi biasanya. Mempengaruhi Contohnya, kesuburan gitu. Contoh penanganan yang mana? Kalau seumpama saat kita melakukan proses pemindahan biasanya teman-teman. Nah di atas itu kan Pemindahan kadang-kadang dari ground. ya dari ground itu kan. Ya. Kalau di bawah itu kita tidak persiapkan dulu akar baru atau kita cangkok akar, terus kita pindahkan paksa. Ya. Nah di situ biasanya pohonnya itu mengalami stres berat teman-teman. Pasti sama Harus juga ada. seperti manusia ya. Ya. Kalau sudah suka sama yang satu terus dipaksa pindah, susah juga ya. Ya. Kuat nanti. Repot nanti ya. Oke, Ada jadi tekniknya soalnya dia. ya. Mungkin proses pemindahan itu juga bisa mempengaruhi tingkat kesuburan atau kesehatan pohon, Beli ya. Begitu ya. Sangat mempengaruhi dia. Sangat mempengaruhi, Kalau caranya salah gitu. Oke. Jadi ini sudah 4 tahun. Untuk medianya sama, Beli ya. Sama dia. Pupuknya sama juga, pupuk ini kandang dan dekastar. Nah, jadi saya lihat performa pohon ini sangat bagus sekali. Dan apakah ini sudah pernah mengikuti kontes, Beli? Kemarin sempat di sini di Pamlok Pecatu. Pemlok 1 ya. Jadi yang penting kan ikut partisipasi. Ya, Itu mendapatkan prestasi di pohon ini. lumayan sih dapat merah kemarin. Dapat merah ya. Nah, bagus lah. Yang penting kan dapat prestasi. Sekarang merah, nanti dapat best 10. Oke, yang penting nggak lampu kuning ya, Beli ya. Hati-hati. Ya, Ya, nanti ya. tergantung apa namanya kondisi performa pohonnya juga. Kalau bagus primanya itu Mm-mm. kita berangkatkan lagi gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, di dunia bonsai itu memang banyak tantangannya. Jadi setiap pohon itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda ya, Beli ya. Dan berkembang tumbuhnya dia pun juga berbeda. Sama seperti halnya manusia, dia berkembang tumbuhnya berbeda. Dan mungkin saja memiliki sifat atau karakter-karakter yang berbeda juga. Ya kuncinya sabar dan telaten saja. Kuncinya kalau bermain bonsai itu kita harus sabar. Kalau emosi nanti gundul bonsainya. Mempengaruhi ya apa namanya
kalau kita bikin itu kurang sabar gitu umpama kan sangat mempengaruhi nanti untuk perkembangan pohon. Oke, jadi pohon ini sudah melewati tahap apa nih? Maksud saya sekarang pohon ini pengejaran dalam tahap mana ini? Kalau ini sudah menginjak di tahap perapatan ranting sebenarnya. Perapatan ranting. Ya. Untuk aroma katanya yang mana ini? Dari sini dia. Dari sini ya. Jadi pohonnya ini sudut pandang yang terbaik yang dipilih oleh Bliari. Yang kalau kita putar, ini dia adalah tampak belakang atau background ya. Jadi seperti itu. Karena di bonsai memang ada tampak samping, tampak depan, tampak belakang, dan tampak muka. ini mukanya, kalau manusia mukanya ini. Kalau di pohon jadi sudut pandang yang biar lebih bagus. Sudut pandang yang terbaik yang dipilih oleh Bliari yaitu ini. Jadi kita memandang pohon ini dari sini. Bagusnya dari sini depannya. Ya, jadi pohon ini sekarang tinggal proses perapatan cabangnya dia, perapatan ranting ya. Oke. Ini pohonnya sangat mantap sih ya. Ya siapa tahu ajinya minat. Minat, tapi kalau nggak ada harganya minat. Kalau ada harganya itu ya berpikir lah sedikit. Harus ngumpulin modal dulu. Nanti sampai rumah mati bonsainya. Cari tukang rawat gitu. Aduh. Siap. Karena saya juga baru belajar bonsai. Ya meskipun dulu pernah berkelana review bonsai, tapi udah lupa juga. Sekarang mau refresh lagi dan di channel yang baru ini. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk membahas membahas pohon ini ya, Bli. Ya Bli, jadi lupa saya nanya tentang pergantian media. Kemarin kita nggak ada bahas tentang pergantian media ya, Bli, ya, untuk pohon sancang. Jadi untuk pohon sancang itu waktu yang bagus untuk pergantian media itu kira-kira berapa lama, Bli? Kalau kondisi masih di pot seperti ini biasanya teman-teman kalau kita melakukan proses pergantian media itu tiap 3 atau 4 bulan sekali biasanya. 3 atau 4 bulan sekali. Nah jadi itu bisa dilihat dari kondisi pohonnya, Bli. Ada ciri-cirinya kalau pohon itu udah harus ganti media. Karena terkadang kan kita manusia pasti halnya memiliki sifat lupa kan. Jadi kita nggak tahu pohonnya ini udah 6 bulan nggak ya gitu. Kalau kita catat tanggalnya mungkin ada pengingat. Jadi itu bisa dilihat dari kondisi pohonnya nggak untuk pergantian medianya, Bli. Biasanya kalau ciri-cirinya tuh kalau sudah ranting-ranting itu agak sedikit menua segera dah kita lakukan peremajaan akar, media dan peremajaan ranting itu kan. Iya. Atau juga bisa nggak dilihat dari tidak ada pucuk yang baru yang fresh itu, mungkin nggak itu tanda-tanda dari kepadatan media. Misalkan stuck dia macet kayak gitu aja. Kalau bisa jangan sampai stuck. Ya misalkan bisa nggak dilihat dari sana, dari segi itu. Mungkin itu udah pasti medianya padat ya, Bli, ya. Udah pasti sebenarnya dia. Ya. Jadi melihat kondisi yang paling mudah untuk pergantian media itu dari segi performa pohon berarti, Bli, ya. Ya, performa pohon. Sebenarnya dia wajib sebenarnya kalau untuk sancang itu. Kalau seumpama kan sekarang kita ganti media 3 bulan berikutnya itu harus sudah kita angkat lagi. Iya. Lakukan peremajaan akar agar semua mendapat nutrisi yang baik ya. Agar tapi ya memang tidak bisa dipungkiri untuk mendapatkan ukuran akar yang hampir sama itu memang susah ya, Bli, ya. Susah. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini besar dan ini agak besar, dan di sini dia kecil, bukan kecil ya, sedang lah ya. Sini dia
untuk mengisi celah ini dia ada akar yang kecil, ini besar lagi, besar, ini besar. Nah jadi Natural ya. natural lah. Apa namanya? Karena setiap akar itu penerimaan nutrisinya itu tidak sama ya dia. Ya. Makanya di sana kita harus ada proses pemotongan akar. Benar begitu dia. Peremajaan akar. Ya, peremajaan akar lah istilahnya. Jadi seperti ini contohnya ya. Seperti ini udah besar dan bukan mungkin lagi. Dan ini sudah dipotong pernah melalui proses peremajaan akar dan sehingga dia tumbuh cabang di sini. Dan yang ini belum dia. Sudah semuanya. Oh, sini sudah semuanya, cuman tidak terlihat cabangnya. Jadi akar itu juga sama seperti cabang berarti. Sama. Kalau Cabang, dia potong dia keluar cabang ya. Jadi atas bawah itu sama ya jadinya. pecah terus ya. Pecah terus. Ya, oke. Jadi seperti itu proses pohon. Pohon itu ada nutrisi, terus dari nutrisinya naik ke atas, semua cabang terus turun lagi. Itu nih. Bolak-balik dia. Makanya dia berebut nih di bawah. Jadi Karena setiap cabang itu kalau nggak salah ya ini teman-teman ya, setiap cabang itu memiliki akarnya masing-masing kalau nggak salah. Ya saya pernah dengar teman ngobrol seperti itu. Beli pernah dengar seperti itu nggak, Bli? Setiap cabang itu memiliki akarnya masing-masing. Misalkan kalau kita potong akar yang di sini itu, kita apesnya kita mungkin ada satu cabang yang mati biasanya. Saya soalnya pernah juga kayak gitu. Apakah semua pohon kayak gitu nggak tahu juga ya. Tapi untuk sancang pernah kayak gitu, Bli? Pada saat pergantian media. pernah sebenarnya. Dulu kan Bli pernah mengalami hal itu. pernah. Ya, ya. Itu karena kita kadang lupa kan, Ya. yang sebelah sudah kita pecah, yang di sininya belum gitu. Ya. Itu sebenarnya kan kalau akar itu kalau bisa kita proses dulu pecahannya itu semua dulu, Semua dulu ya. biar aman lah nanti kalau kita melakukan proses pergantian media Ya. gitu. Kalau sumpama di sini belum ada pecahan, biasanya dia mempengaruhi yang di atas gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Menurut pengalamannya Bli Arik dalam penanganan akar dan pada saat pergantian media. Jadi itu waktunya bersamaan kan dia? Pada saat pergantian media, pemotongan akar. Apakah Bertahap ya. bertahap ya? Jadi tidak mesti pada saat pergantian media ya, Bli ya? Ya, bertahap. Seumpama sekarang kita melakukan pergantian pertama, kita cangkok dulu akarnya setengah. 3 bulan ke berikutnya atau 2 bulan ke berikutnya kita cangkok lagi yang sebelahnya. Sebelahnya. Jadi bertahap semua ya. Bertahap semua. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Namun tidak mendapatkan hasil keinginan. Yang penting nikmati prosesnya ya, Bli ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya udah nggak ada bahan nih buat bergerak nih, Bli. Oke, jadi pohon ini saya bisa katakan ini pohonnya sangat bagus sekali. Dan jika ada yang menonton dan jika ada penonton yang minat dengan pohon ini, silakan komentar di bawah. Nanti saya bilang sama ownernya, mau dilepas nggak ini, Bli? Sebenarnya sih belum Belum ya, masih suka. rencana mau tak ajak ke Keliling. Pamnas nanti Oke. kalau bagus ini. Ya, waktu ini saya sempat lihat pamflet player bakalan ada Pemnas di Badung, Bli, di Puspam. Nggak ikut, Bli? Kalau nggak Kemungkinan salah itu bulan Oktober kan, kalau nggak salah. Oktober ini ya. Ya, tahun ini. Masih ada waktu. Ya, apalagi tempatnya itu mewah tuh, Bli. Kan cocok nih bonsainya di sana nih. Nah, untuk ngomong-ngomong masalah pot nih, emang Bli pilih pot yang seperti ini? Iya, kemarin kita coba dulu pakai pot ini. Ya. Serasi apa enggak Ya. gitu. Jadi ini pot segi 5 ya, Bli ya? Segi 6. Oh, segi 6. Ini sebenarnya agak sedikit susah mencari Mencari pot yang cocok ya. yang cocok. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa kasih saran untuk pohon ini pakai pot yang cocok itu pot yang kayak gimana itu ya. Karena pohon gaya model pohonnya juga
seperti ini, anatominya dia slanting dia agak miring agak sedikit. miring sedikit. Mungkin untuk mencari keseimbangan posisinya juga agak sulit ya beliau. Agak sulit. Kalau saya tebak sih ini mungkin kalau ada pot opal yang agak tinggi sedikit diameternya mungkin cocok. Ya, ya. Bisa. Kalau menurut saya saya juga kalau menurut saya ini pot yang kotak, terus pohonnya ini agak ke samping dikit, Ke belakang sedikit. ya ke belakang sedikit. Jadi dia seimbang karena ini menjuntai ke sana dan pohonnya di sudut sini, jadi terlihat lebih keseimbangan dia ada gitu. Kalau menurut saya, Cocok juga. karena apa namanya, memposisikan pohon dalam pot itu juga sangat diperhitungkan ya, dalam arti sangat sebenarnya itu hal yang kecil tapi bisa berakibat fatal gitu. Karena itu nilai keserasian. Ya soalnya keserasian lah, itulah intinya keserasian. Oke jadi saya kira udah cukup tentang pohon ini. Untuk masalah insek itu pasti sama dengan pohon yang lainnya dia, nanti. Sama. karena musimnya pun juga sama di sini. Oke jadi itu saja yang bisa kita share. Kalau memang ada yang bermanfaat, terima kasih. Kalau memang tidak bermanfaat nggak apa-apa juga. Yang penting kita sudah share di sini dan berbincang-bincang. Intinya cakap-cakap bohong lah, biar ada aja yang diperbincangkan. Dan yang penting kita sudah berbagi tentang bonsai. Karena dunia bonsai itu sangat sangat mengasihkan dan luas. Kita bisa bergaul yang positif di sini di bonsai, dan kita juga bisa belajar tentang kehidupan manusia, karena bonsai pun juga memiliki hidup yang sama ya. Karena dia juga makhluk hidup. Kelasnya hidup pun dia lebih sering mengalami kerasnya hidup ya, apalagi hidup di atas batu. Oke sahabat, jadi terima kasih yang sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa tetap berkembang dan saya tetap bisa semangat untuk membuat video tentang bonsai dan selalu datang ke rumah beli. Oke, jadi di sini saya lihat ada beberapa pohon lagi, yaitu pohon sentigi. Jadi kita boleh cek pohon sentiginya beli ya. Boleh. Oke sahabat bonsai, jadi di video selanjutnya nanti kita akan review pohon sentigi yang ada di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.